Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Kusatma dari kelas Gizi A. Jadi saya di sini akan memaparkan materi tentang teori perkembangan atom. Jadi langsung saja ke materinya. Maka kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi dua, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi dua lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil. Kira-kira apa yang akan kita peroleh? Pernahkah juga kalian berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali ditemukan oleh filosof Yunani, oleh Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filosof ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filosof ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filosof Yunani bernama Aristoteles menyimpulkan konsep atomnya sendiri. Berbeda dengan filosof sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, tanah, air, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi jadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filosof ini hanya sebatas merenungkan gagasan atom tanpa melakukan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisik dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu dinamakan atom. Kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. 3. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari suatu komposisi ke komposisi lain. Yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara atom-atom berikatan, dan yang terakhir tidak menjelaskan perbedaan antara atom satu dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan penemuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron yang bermuatan negatif,
yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang massanya berpusat pada inti atom. Oleh karena atom bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian model atom Rutherford masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, dan belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori quantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postular Bohr. Itu dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Elektron dapat beralih dari suatu kulit ke kulit lain. Lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elip dan tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini dilandasi oleh sifat idealisme partikel dan melibatkan beberapa para ahli. Tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. 3 tahun kemudian, Erwin Schrödinger mengatakan persamaan gelombang dalam atom. Dan kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti yang bermuatan positif, yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti atom tidak dapat dipastikan. Teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung berbentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Di sini dapat disimpulkan bahwa
Satu kulit tersusun dari subkulit-subkulit. Satu subkulit tersusun dari orbital-orbital. Satu orbital menampung maksimal 2 elektron.